melakukan tendangan bebas. Dan ini posturnya sangat baik Ridwan. Ya, Ridwan, Muhammad Ridwan, pemain dari Persib Kediri, 21 tahun, salah satu posisi striker yang memang sangat kita inginkan ya. Kita memiliki kesulitan dalam posisi striker di tim nasional Indonesia. Ya, Baklop dan Ustaz Radinali berdiskusi siapakah akan menjadi kesempatan kali ini. Dilakukan, oh baik sekali, satu kali ini sangat terlambat dan hanya menghasilkan sebuah serangan gawang untuk Thailand. Ya, terlalu dalam tadi ya bola yang diberikan kepada Sahrian sehingga bisa ditutup dengan baik oleh pemain belakang dari Thailand. Dan ini juga menjadi bukti sebenarnya mulai ada variasi set piece ya. Kombinasi Persib dan Persija. Ya, tahun depan ya. Ya, tentunya Baklop dan juga Riki Kabuaya serta Rahmat Arianto ya dalam satu tim yang sama. Ini kita lihat kali ini sebuah kesalahan. Ya, coba kali ini kita lihat gimana Patrick dalam kotak penalti. Patrick coba diganggu oleh dua pemain sekaligus. Ada Benjamin Davis. Benjamin dipotong dengan baik, berbahaya. Ya, kita lihat sebuah kesalahan yang harus dibayar mahal. Gol dari Thailand, pemain senior Weratek Ponpun berhasil merubah kedudukan Thailand 1 Indonesia 0. Ya, ini lagi-lagi yang kita katakan bagaimana pergerakan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain Thailand membuat gawang Hernando kemudian berhasil dijebol. Sebuah akselerasi 3 pemain yang kemudian mengacaukan barisan pertahanan dari Indonesia dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Weratek Ponpun. Ya, lagi-lagi berawal dari pergerakan Benjamin Davis. Ya, betul. Pemain yang sangat berbahaya ya, yang sangat memiliki mobilitas. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ini seperti pemain yang punya 2 paru-paru ya. Karena selalu bergerak di semua lini dan sangat berbahaya. Kita saksikan. Ini sangat baik. Berkali-kali ya. Sudah peluang tadi cuma memotong tapi gagal ya. Iya, karena sering ya. Karena mungkin pemain kita juga sering mengambil ini. Kita lihat Dewa selalu ingin mengambil sekali. Sudah ditebak dan kemudian melepaskan bola dan kemudian ini adalah melakukan tembakan dengan sedikit membelakangi gawang. Kita saksikan. Ya, satu gol indah dari Weratek Ponpun berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Thailand. Masih ada waktu bagi Indonesia. Tentunya ini merupakan perpanjangan waktu pertama dan kita ekspresi dari Ponpun lagi-lagi tentunya meluapkan kegembiraan bersama dengan sejumlah official ya dan juga tentunya official yang ada di bench dari Thailand, termasuk Madam Pang tadi juga ikut melakukan selebrasi ya, manajer yang mungkin akan menjadi salah satu manajer timnas tersukses di Thailand bisa jadi ya, karena bisa mengembalikan reputasi sepak bola Thailand bukan hanya di AFF tapi juga di timnas wanita. Saya rasa Bung, terus kalau kita akan pemain seperti Benjamin dan saya rasa sudah mulai ada pergantian pemain di belakang ya. Ya, kita berharap bermain lebih baik dan kemudian kita lebih tenang karena masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada waktu, Bung. Apakah Indonesia bisa bangkit setelah tertinggal 0-1? Ini yang dikurangi drama-drama yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Ya. Terlalu mudah pemain Indonesia melakukan pelanggaran yang tentunya memicu kartu kuning diberikan oleh wasit. Iya, karena pemain Thailand juga cukup ketik mereka menarik perhatian ya. Insiden kecil mereka langsung berteriak dan berguling dan itu bisa menarik bagaimana wasit untuk memberikan kartu. Kita lihat, iya sebenarnya tidak sih, tapi karena teriakan ini kita lihat aksi yang dilakukan memang pelanggaran iya, tapi kalau sampai kartu kuning lebih karena teriakan yang dilakukan oleh pemain dari Thailand. Ya, Rahmat Arianto kartu kuning, hujan kartu kuning sepertinya di kubu dari Indonesia. Ya, tadi kita mendapatkan kartu kuning dari Egy, Marcelino, dan kali ini diberikan untuk Rahmat Arianto. Ya, William Gabriel yang masuk menggantikan Benjamin tadi. Ya. Mana nomor 11 William Gabriel. Oh, masih sudah dikejar oleh Patrick. Oh, ini pemain yang baru masuk ya. Yang juga merupakan salah satu keturunan yang dimiliki oleh pemain dari Thailand. Ya, William Gabriel. Ya, pasti banyak waktu pemirsa. Tentunya kita berharap bahwa ada kebangkitan dari Garuda Muda karena asa yang sudah cukup lama, harapan selama 31 tahun lamanya menantikan kembali sebuah medali
5 ketika melawan Ronaldo Portugal bibir. game. Ada juga sangat agresif ya. Kan dia juga ada beberapa ikut berkomunikasi soal taktik ya Bung ya. Jadi bukan buaya, Mas Riki. Coba berikan kali ini Sandi Ramdhani. Sandi Ramdhani. Upaya dari Sandi Ramdhani pemirsa. Iya, jatuh dikasih Mark. Harus lebih tenang. Masih banyak waktu tentunya di sore kali ini. Betul. Riki Kambuaya. Balik lawan Irianto bersama sangat baik. Sandi Ramdhani kembali masih satu. Coba mendekati kotak penalti dari Thailand. Sandi Ramdhani. Sandi Ramdhani. Kembali suap peluang. Bukan pelanggaran kita lihat. Ya, ada satu benturan terjadi saat dia terjatuh tadi. Tidak pelanggaran menurut wasit. Maklok sangat baik dalam defense tadi kita lihat. Sejauh ini tampilan sangat baik dari Mark Anthony Klopp. Maklok pakai umpan yang dikejar atau dituju adalah Ridwan. Ronaldo protes. Ronaldo harus banyak memberikan pergerakan tanpa bola kali ini. Ronaldo baik sekali. Ada Sandi Ramdhani pemirsa. Sandi Ramdhani dekat kotak penalti. Sandi Ramdhani. Ya, justru sebuah tendangan Ya, agak memaksakan diri ketika Sandi Ramdhani tadi melakukan tembakan. Harus lebih sabar dalam situasi seperti ini, terutama di masuk ke kotak penalti karena kita jarang mendapatkan kesempatan masuk di kotak penalti. Jadi harus lebih sabar, lebih tenang dan menunggu rekan yang membuka ruang. Ya, ada pergantian pemain lagi dilakukan oleh pelatih Alexander Poking. Ini tentunya sangat nyaman bagi Thailand setelah mereka unggul terlebih dahulu. Mereka tentunya berharap bahwa ada kesalahan dari pemain Indonesia yang bisa mereka manfaatkan dengan counter attack. Balik pada Dia sudah masuk. Ini yang Enggak, ini masih ada orang ini di sini. Makanya dia ketika sini satu pemain tadi Korawic langsung menjatuhkan diri ketika tembakan dari Sadil tadi sudah selesai dan menghasilkan lemparan ke dalam. Satu pemain disiapkan di pinggir lapangan pertandingan sepertinya salah satu pemain belakang. Jatuh rapat Satam. Ya, apakah posisi Irfan Dolong yang akan diganti? Ya, Irfan ya. Keluar Selamat dia karena tidak mendapatkan kartu kuning setelah ini meskipun bermain dengan sangat keras tadi kepada Egy. Ya, jatuh rapat adalah pemain yang selalu dipasang biasanya dalam skema yang dimiliki oleh Alexander Poking. Nah, ini pendukung Vietnam yang memberikan dukungan untuk Thailand sepertinya. Ya, kembali pemirsa kita lihat bagaimana waktu yang terus berjalan untuk Garuda Muda. Masih ada lagi 5 menit waktu tambahan di perpanjangan waktu pertama. Ya, sepertinya sudah pergantian pemain sudah dilakukan semua ya. 4 pemain yang biasa bermain sudah digantikan oleh atau sudah dilakukan oleh Sintayong. Ya. Memang kerugian kehilangan Egy tadi. Iya, Egy ya. Jelas ya. Jelas sebuah kerugian ini dan itu membuat para pemain Thailand juga lebih nyaman ya. Karena bagaimanapun ketika Egy bermain, mereka pemain belakang mereka tidak akan terlalu luas kita saksikan. Dewa pun mengalami cedera ya. Kita melihat apakah mampu melanjutkan pertandingan di posisi itu masih ada Tirsa Andika ya. Dan kita harus tetap bermain. Kita harus tetap bermain karena bagaimanapun wasit tidak bisa menjalankan dia. Ya, tidak menghentikan pertandingan ya. Karena tidak mengganggu pertandingan ya Bung ya. Karena memang Dewa masih berada di daerah yang memang tidak melalui jalannya pertandingan. Yang kurang fair adalah Thailand. Harusnya dia membuang bola melihat satu pemain terjatuh. Tapi saya pikir advantage. Tetap itu advantage dan tetap bisa diambil ya. Jadi menurut saya juga karena situasi juga masih cukup menguntungkan. Tidak bisa begitu, Bung. Saya lihat itu tidak fair menurut saya. Masih jauh. Kalau udah masih jauh, Bung. No. Ini game. No. Cerita cowok ini. Ini fair play harus ditegakkan dalam sepak bola. Apalagi si guys Vespa sepak bola Asia Tenggara. No. Yes, kembali ke pertandingan pemirsa. Masuki menit ke 102. Ya, kita berharap Dewa bisa segera masuk ya karena telah membutuhkan tenaga Dewa. Selamat Irianto. Ya, digeser saja oleh Indonesia. Kali ini memang kita harus berhati-hati Bu Maruf karena Thailand paling pandai mengulur-ulur waktu dan membuat Indonesia kembali tertekan dalam sisa waktu yang ada. Dan melakukan provokasi itu menurut saya juga memang sangat sering dilakukan. Jadi mereka jalan tapi jalan yang terukur ya. Pergantian pemain terakhir ya Bu Maruf. Iya. Tirsa Andika dimasukkan menggantikan Dewa. Ya, kita berharap Tirsa bermain bagus karena ini pemain yang sebenarnya memang lebih punya naluri menyerang ya. Tapi apapun bahwa ini pergantian harus dilakukan karena Dewa berarti situasinya tidak terlalu menguntungkan untuk dipaksa terus bermain.
Ya, Shin Tae-yong dalam kondisi tegang kali ini karena memang tertinggal 0-1. Masih William, pemain berusia 20 tahun. William, beruntung kita lihat tadi gagal melakukan sebuah umpan. William, pemain yang baru masuk di babak kedua, masih saja Ramdhani. Jika berasa lebih maju, bukan pelanggaran atau terlambat. Kita lihat wasit kembali. Ya, cukup baik, cukup berani ketika melakukan satu-dua kerjasama di antara tiga pemain dari terlalu cepat lempar buaya memberikan Pelanggaran ya, betul ya. Betul. Justru yang melakukan pelanggaran untuk pemain Thailand. Ya, karena terlalu pendek tadi backheel yang dilakukan oleh Kambuaya sehingga terlalu dekat dengan pemain dari Thailand. Ya, harus bersama Indonesia. Karena kita lihat masih ada banyak peluang tentunya untuk bisa menciptakan peluang. Kuncinya adalah Ridwan dan juga Ronaldo harus banyak memberikan support ya. Iya, tapi Ronaldo terlalu jauh turun ke bawah juga ya, Bung ya. Ya, kali ini Ronaldo bersama dengan Firsa Andika. Ada Rizky Ridho, ya kembali doa kita panjatkan tentunya untuk keberhasilan tim Indonesia kali ini setelah tertinggal di sesi final dan berharap satu gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Betul, tidaknya Ahmad Irianto, Sadir Ramdhani masih stabil, dapatkan kawasan ketat dari Jatuh Rapat. Bahaya, kita lihat harus hati-hati Fahrudin Arianto. Ya, sebagai orang terakhir tadi kita lihat kembali kehilangan bola pemain Indonesia. Garatep. Yang Pada saya cepat. Ya, sudah mulai cepat ya, karena memang pertandingan berlangsung sangat cepat dan ketat. Iya, malam hari ini. Dengan intensitas cukup tinggi juga ya, Nakin ya tadi ya. Nakin juga sebenarnya juga minta diganti dia. Ya. Sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh Thailand. sama ya. Masih memiliki 2 kesempatan lagi dan Nakin sepertinya juga mengalami cedera. Kalaupun Nakin keluar, sepertinya Anusak yang bisa menjadi pilihan di lini belakang dari Thailand. Iya, karena Nusa juga memang yang sering dimainkan juga ya sebenarnya untuk bahkan ketika sebelumnya dia menjadi starter tapi sekarang tidak menjadi sebagai starter. Ya, buat apa yang dilakukan oleh para Indonesia di sisa waktu yang ada berbeda? Saya pikir yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian memanfaatkan lini tengahnya, kemudian kita juga harus ibadahnya yang tadi peluang yang diciptakan, kemudian juga counter kita juga harus lebih bagus dan keseimbangan juga harus tetap terjaga, Bu. Karena memang situasi kita tertinggal, jadi banyak PR yang ini. Dewangga tadi memang terlalu cepat dia maju, dan sering sekali pemain belakang kita itu mengambil dengan cara seperti ini ya, memotong melakukan intercept, dan itu sudah dibaca, kita saksikan. Dan kosong ya, sehingga Garatep mampu menciptakan gol dengan lebih mudah. Ya, karena ruang dan ada 2 pemain Thailand tadi. Ya, kali ini tangan kanan. Kalau jauh bisa Ramdhani pemirsa. Ya, dibutuhkan sebuah cara lain tentunya untuk bisa membongkar pertahanan dari Thailand. Kali ini umpan yang jauh dari Patrick. Hanya menjadi goal seorang Patrick, selebihnya sudah lebih berkonsentrasi untuk mempertahankan keunggulan. Kali ini para pemain Thailand. Iya, artinya bahwa kesempatan kita adalah menekan ya, Bung ya, terus memberikan pressure senyampang para pemain dari Thailand memilih untuk menunggu. Kesalahan dilakukan oleh Ramdhani kali ini. Isbanya. Hati-hati Ahmad Irianto. Sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Iya, dan memang berbahaya tadi passing yang dilakukan oleh Sadir Ramdhani sangat fatal karena passingnya tangguh. Jika mau tidak mau harus dilakukan pelanggaran ini untuk menjaga kemungkinan. Tapi tanggung makanya betul Sadil itu memang dari kemarin begitu. Gerakan yang dilakukan oleh Kanit, meskipun resikonya Pak Jokowi mendapatkan 1 kartu kuning. Betul, beruntung tadi tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Menurut saya cukup keras ya, sebagai pemain belakang tadi mengganggu Ekanikanya. Ya, inilah yang dorong Thailand. Seperti biasa kita lihat mengulur waktu setelah mereka unggul, tidak terlalu terburu-buru untuk bisa mendekatkan bola ke gawang Indonesia. Oh, bahaya kembali. Ada Fahrudin Arianto dihalau kembali keluar kotak penalti. Masih Ekanikanya. Belum berakhir pertandingan bagi Indonesia. Ya, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ekanikanya. Kartu kuning sepertinya wasit memberikan untuk Ekanikanya. Iya, harus lebih cerdik ya pemain kita untuk melakukan provokasi dalam tanda kutip, kemudian kapan harus melakukan pelanggaran dan kapan memutuskan untuk menjatuhkan diri ketika ada pelanggaran, karena itu harus dilakukan untuk bisa menarik wasit supaya lebih memberikan perhatian dan memberikan pressure kepada para pemain dari Thailand.
Ya, Selesai, Bung. pemirsa. Perpanjangan waktu pertama sudah berakhir. Skor Sudah cukup nyaman buat mereka ya, karena sekarang juga sudah 111 menit ya. Jadi cukup nyaman buat Thailand untuk bermain, apalagi pressure yang dilakukan Indonesia juga belum terlalu berbahaya. Jelas ini advantage ada di kubu dari Thailand. dengan gawang Kawin Tamsa Canan. Dihalau ke depan. Ya, kita tidak memiliki striker bertubuh tinggi, tidak efektif kalau bermain dengan bola-bola udara seperti ini. Biasanya dihalau kembali jauh. Ya, pelanggaran justru dilakukan oleh Ronaldo Kuate. Ya, ini sedikit gangguan, terjatuh seperti tertabrak mobil ya. Iya, ini yang tadi sempat kita bahas juga, Bang Bung. Padahal bukan, jatuh sendiri. Dan memang tapi memang Ronaldo Kuate di posisi bawah ya. Kita lihat. Tidak perlu berdrama, kita lihat tidak terkena muka tapi jatuh memegang wajah. Ya, ini yang menjadi hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang atlet ya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan kita lihat kali ini kalaupun ada VAR, saya yakin tidak terkena wajah tadi. Ya, Ricky Kambuaya juga jangan terpancing emosi. Iya, karena memang situasi seperti ini kan provokasi ya, semua dalam situasi tensi tinggi ya. Dan jelas kita saksikan bahwa Sintayong mungkin kalau kita lihat dengan sisa waktu, nah kita lihat sudah mendapatkan kartu kuning tapi masih melakukan hal yang sama ya. Kambuaya baiknya segera ditenangkan karena masih ada waktu, dan jangan sampai justru insiden seperti ini yang membuat fokus dan konsentrasi para pemain menjadi terganggu. Ya, pemain kelahiran Sorong, berusia 26 tahun. Kemudian untuk Persib Bandung untuk lebih tenang, tentu kita lihat jangan terpancing sebagai salah satu pemain senior yang diharapkan mampu memberikan impact positif ya. Ya, karena sudah tenang ya, Ricky Kambuaya ya. Iya. Ini pemain yang memang punya kualitas luar biasa sebetulnya. Betul. Memang di SEA Games kali ini agak mendapatkan sorotan ya Bung ya, karena kalau dibandingkan dengan penampilan di Piala AFF agak sedikit berbeda. Ya, kembali kita lihat sudah dibuang jauh ke depan. Kita berharap bahwa masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, masih ada waktu dan kita berharap sekecil apapun, sedikit apapun waktu yang ada bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya, Sekarang pressure. Rizky Ridho berikan bola kepada Firsa Andika. Baik sekali Firsa. Ya, dibutuhkan keberanian untuk melakukan sebuah dorongan kali ini. Ronaldo Kuate, masih Ronaldo. Ya, hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kita lihat bagaimana Jonathan Kemby bermain sangat baik di lini belakang dari Thailand. Ya, langsung mengenai kaki dari Ronaldo. Iya. Dan terpressure ya menurut Ronaldo ya situasinya ya. Ya, Mark Klok masih coba berikan bola, kali ini dibuang saja oleh para pemain dari Thailand. Lebar ke kanan pemirsa, Ilham Rio Fahmi, Khalil Ramdhani, Ilham Rio. Apakah kita lihat bagaimana sebuah bola? Sulit bagi Ilham Rio untuk bisa melakukan sebuah umpan. Ya, lebih sabar lebih sabar karena situasinya kita sedang memegang bola, Indonesia sedang Kita lihat di lini belakang sebagai orang terakhir tadi, Rizky Ridho. Boleh sebuah peluang bagi Indonesia. Khalil Ramdhani dapatkan lawan yang tangguh, kita lihat di lini belakang. Ya, lagi-lagi pelanggaran terhadap Sonapat, 2 pan. ya terisolasi sekarang Khalil Ramdhani ya, setelah dia seperti bekerja sendirian karena sekarang fokus dari para pemain dari Thailand lebih enak ya. Kalau tadi mereka harus berpikir bagaimana bisa menghentikan Egy dan bagaimana bisa mematikan Sadil, tapi sekarang yang praktis tinggal Sadil yang dalam tanda kutip benar-benar dianggap berbahaya dari sisi pergerakan dan akselerasi individu, Bung. Ya, situasi yang memang tidak mudah bagi Garuda Muda untuk menyamakan kedudukan, tapi apapun masih bisa terjadi di sisa waktu yang ada. Kuncinya adalah lebih banyak memegang bola terlebih dahulu ya, sehingga bisa melakukan serangan. Betul, dan kita juga tetap harus berhati-hati ya memperhatikan transisi kita. Thailand kan dari tadi mainnya seperti ini ya Bu, ya. Mereka tidak terlalu cepat, mereka tidak bergerak, tidak eksploitasi, tidak berlebihan, tapi mereka sangat efektif ketika mendapatkan kesempatan. Ya, Firsa Andika dapat tekanan kali ini, dihalau saja ke depan, Ronaldo Kuate, ada dorongan. Ya, jelas sekali. Kartu kuning sepertinya harus ya, harus kartu kuning ya. Harus tidak. Mark Klok sudah terlalu emosi. Ada wasit di sana. Ya.
biarkan wasit yang bekerja. Kita harus fokus untuk menciptakan gol balasan, jangan mengejar-kejar pemain lawan. Iya, karena itu akan mengulur waktu ya, karena waktu berjalan terus, harusnya kita semaksimal mungkin atau Indonesia semaksimal mungkin untuk meminimalkan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan yang justru akan membuat waktu menjadi berjalan terbuang percuma. Ya, ini memang cara mereka untuk melakukan gangguan non teknis kepada pemain Indonesia. Iya, memutus momentum, membuat emosi dan memecah fokus dari pemain Indonesia. Ya, masih kembali Ilham Rio Fahmi ke depan. Salil Ramdhani yang dituju pemirsa. Kita lihat Salil menghadapi 2 pemain jangkung dimiliki oleh atau 3 bahkan Thailand. Kali ini menunjukkan seluruh pemain naturalisasi di belakang untuk memberikan kekuatan. Gagal kembali. Ya, yang pada ke dalam untuk Thailand. Ya, kurang sabar ya. Memang situasinya tidak nyaman untuk Indonesia ya. Pasti ada ketegangan, ada kepanikan, ada pressure juga baik secara individu atau secara tim ya. Dengan situasi perpanjangan waktu seperti sekarang. Ya, pemirsa kembali. Masih ada waktu bagi Indonesia di sisa pertandingan kedua ini. Mark Klok coba mencari. Ya, kali ini Patrick Gustafsson. Ya, pemain bertinggi 188 cm. Kita lihat pemain kelahiran atau kebangsaan Swedia dan juga Thailand. Kali ini tentunya akan menjadi waktu yang sangat mendebarkan bagi seluruh pemirsa pecinta sepak bola. Ya, apakah handball? Bukan ya. Pelanggaran pemirsa. Bukan pelanggaran. Kali ini lebih dekat pada Kawin Tam Sacanan. Kita akan lihat dalam tayangan ulang. Handball. Kita lihat tadi, tidak melihat. Ya, handball. Tadi didapat oleh Jatuh Rapat ya. Ya, tadi handball memang. Betul sekali. Sayangnya tidak ada VAR dalam SEA Games kali ini. Ya, Paul King harus diakui memiliki strategi yang sangat jitu untuk bisa menaklukkan apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Iya, karena kalau kita bicara kualitas atau kemudian pengalaman, para pemain Indonesia lebih matang ya, karena sudah bermain di AFF, sudah berkumpul cukup lama. Ya. Sementara Thailand relatif baru dan mereka sempat terganggu dari sisi persiapan. Tactically yang dilakukan oleh Paul King saya pikir cukup baik, tidak melayani permainan cepat dari Indonesia karena sudah melakukan antisipasi. Dan bagaimana pergerakan tanpa bola ditambah kemampuan passing yang dimiliki oleh para pemain dari Thailand sangat baik. Ya, lagi-lagi pemirsa. Kita lihat gol Sari Rabi maju tadi. Handball justru, dan tentunya menguntungkan bagi Thailand di menit terakhir atau bisa dikatakan under 1 minute pertandingan tambahan waktu kedua. Oh iya, mencoba untuk menjangkau bola tadi dengan tangan Sarian Abimanyu ya. Saat wasit tidak menganggap apa yang dilakukan oleh pemain Thailand pelanggaran. Ya, kita lihat semakin mendekati menit akhir. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Thailand. Sebuah servis bola mati. Yang mencoba untuk mengulur waktu dengan memainkan bola di sisi sayap pemain Indonesia. Patrick yang dituju gagal kembali. Ya, ada dorongan pelanggaran tentunya. Kesempatan terakhir bisa dikatakan untuk Indonesia saat ini. Taman waktu 3 menit ya. Oh, ada 3 menit waktu. Masih ada 3 menit lagi. Kesempatan Indonesia untuk bisa memang kedudukan, memaksa pertandingan setidaknya berlanjut ke fase berikutnya. Ya, Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham. Baik sekali Ilham. Tidak terlibat Ilham tadi memaksa masuk. Dan hanya masukkan sebuah serangan gawang untuk lawan. Iya, sebuah serangan balik yang kembali tidak berhasil ya. Ilham kembali kita saksikan. Kontrol bola pertama ya. Kontrol bola pertama kita selalu tidak terlalu baik ketika mendapatkan bola. Berkali-kali usaha counter attack yang dilakukan oleh pemain Indonesia selalu tidak cermat ketika kontrol bola pertamanya tidak terlalu bagus. Ya, serangan gawang kembali. Kawin Tam Sacanan. Ada 4 atau 5 penyelamatan yang sangat penting oleh Kawin dalam pertandingan kali ini. Mark Klok baik sekali mengarahkan bola ke sisi kanan. Lagi-lagi Sari Abimanyu. Ya, kita lihat para pemain Thailand menutup pemain di tengah. Sepertinya mereka ingin mencoba untuk terus memberikan gangguan bagi para pemain Indonesia untuk tidak melakukan tekanan. Oh, baik sekali Firsa Andika. Mencoba merebut bola dari Patrick. Tidak ada pemain yang mendekati Firsa ya. Ya.
Gapnya terlalu jauh ya memang ya. Pemain belakang juga dipaksa untuk bekerja lebih keras kali ini. Firsa cukup bagus tadi ketika dia menutup apa yang dilakukan oleh Patrice. Ya, kartu kuning kembali dilakukan karena dianggap wasit asal Uni Emirat Arab ini, pemain dari Thailand tadi, melakukan sebuah hal yang membawa waktu atau mengulur waktu. Mate Sarakum. Ya, segera pindahkan bola. Lagi-lagi kita lihat bukan diulang tadi. Ya, kartu merah sepertinya. Sudah kartu kuning tadi. Ya, kartu kuning kedua, kartu merah bagi William. Ya, tentunya tadi sebuah protes dilakukan, mengganggu, mengulur waktu. Kartu merah diberikan oleh wasit. William. Dan tidak perlu tadi kita lihat Rizky Ridho. Iya, Rizky Ridho. Fokus untuk menciptakan gol, jangan untuk menyuruh pemain lawan untuk keluar. Biarkan itu tugas wasit. Dan kita lihat masih protes. Ya, masih belum terima dengan keputusan wasit ya, William. Iya, dan ini pasti akan ada tambahan dari wasit lagi, Bung. Bukan 3 menit, tapi pasti ada tambahan lagi setelah nanti 3 menit. Ya. Bisa setengah menit mungkin tambahan waktu yang diberikan. Betul. Kita lihat belum keluar lapangan pertandingan William. Tentunya sangat mengganggu ya. Iya, meskipun dia sayang ya, karena itu juga memutus momentum yang dimiliki oleh timnas Indonesia sebenarnya ya. Ya. Ada dapat peringatan lebih menurut saya, sanksi tambahan kalau perlu dengan situasi yang dilakukan, protes berlebih ya. Ya, masih kita lihat pemirsa kali ini peluang bagi Indonesia. Ilham Rio baik sekali peluang bagi Indonesia. Sebuah umpan kali ini pemirsa. Tidak ada pemain Indonesia di sana. Ya, kita lihat kembali pelanggaran kali ini. Ya, Firsa Andika. Firsa Andika menjadi orang terakhir. Tidak perlu. Ya, kartu merah. Karena orang terakhir ya, orang terakhir ya. Begitu panas tensi kita lihat. Ya, tidak perlu seperti ini. Ini sepak bola bukan UFC, bukan bela diri. Kita lihat ini pemain kita harus lebih tenang dalam mengantisipasi situasi seperti ini. Dia kan mereka yang kasar, kita tidak boleh terpancing emosi. Iya, persoalannya adalah memang Thailand kalau dalam situasi seperti ini cukup cerdik ya, memancing emosi dari lawan, kemudian juga menarik perhatian dari wasit. Dan kita lihat lagi-lagi masih mencoba mancing, dan saya pikir ini jelas akan mendapatkan perhatian dari AFF ya, atau bahkan AFC, karena ini pertandingan juga instruksi dari Saya rasa di babak kedua wasit sudah tegas ya. Ya, lebih tegas. Bisa dikatakan agak lebih bagus ya. Betul. Ya, kartu merah. Indonesia Kartu merah untuk Indonesia kali ini ya. Saya rasa benar ya. Tepat. Karena memang tadi Rahmat melakukan pelanggaran dengan mendorong lawan. Selesai berarti selesai peluang kita. Kalau kita melihat bukan mendahului sepak bola, tapi kadang memang dalam situasi seperti ini ya sulit rasanya. Meskipun mungkin pasti akan ada tambahan waktu karena insiden ini ya, dan kita sebenarnya saya berharap bahwa kita masih punya kesempatan untuk bisa mencetak gol lagi. Ya, pelajaran juga bagi para pemain muda kita untuk tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang justru merugikan ketika kita sebenarnya masih punya waktu ya. Karena mereka kehilangan satu pemain. Ya, dan pertandingan sebenarnya masih dalam under control dari wasit ya. Jadi wasit juga mengambil keputusan yang cukup bagus, tetapi kemudian ada susulan dan kartu merah. Kambuaya. Merah lagi. 3. 2 untuk Indonesia, 2 untuk Thailand. Ya, Kambuaya. Kartu merah. Ya. Indonesia 3. Indonesia 3 kali ini. 3 Indonesia. Ya, pemirsa, kita melihat ini sebuah drama dalam sejarah semifinal SEA Games. Ini menjadi kartu merah terbanyak dan mungkin akan tercatat dalam sejarah keturunan kita nanti, Bu Maruf. Ya, belum pernah ada ya. Ini 5 kartu merah ya berarti ya. Dan ini masih protes. Bahkan ketika pelatih memberikan penjelasan juga tetap tidak diterima ya. Kambuaya kartu merah karena reaksi berlebihan ya. Ya, tadi memang apa yang dilakukan oleh pemain Thailand. Thailand ini justru siapapun yang lolos dari semifinal ini akan sangat merugi karena mereka kehilangan banyak pemain inti ya. Iya. Di partai final nanti. Jadi memang bisa menjadi keuntungan untuk tim yang akan menjadi lawan dari siapapun yang lolos ya. Ya, saya rasa juga Jonathan mendapatkan kartu kuning tadi karena berhasil memprovokasi Ricky Kambuaya ya. Terlihat memang di pertandingan babak kedua. Kali ini Indonesia sudah kehilangan 3 pemain pemirsa. Ricky Kambuaya, Firsa Andika, dan Rahmat Irianto. 3 kartu merah jelas sebuah kerugian besar
untuk Indonesia ya dalam situasi seperti ini, dan sekarang pun dihitung wasit Ya, berdiskusi karena kartu kuning dan kartu merah itu berkatan tadi ya Bang. iya benar sekali. Ya kita melihat kali ini. Kita kehilangan 3 pemain, berarti di lapangan saat ini kita bermain dengan 8 pemain. 8 pemain ya. 7 pemain dan 1 kiper ya. Sedangkan lawan tentunya bermain dengan 9 pemain, setelah 2 pemain terkena kartu merah. Dan kita lihat ada official juga yang mendapatkan kartu sepertinya kalau situasi seperti ini ya. Saya rasa Yahya Ali di babak kedua cukup tegas dan tidak luput ya. Keputusannya sangat tepat memberikan keputusan karena asisten wasit juga memberikan masukan untuk Yahya Ali. Iya, kecuali menurut saya tadi yang ada handball sebenarnya di kotak penalti ya. Oh, Poking seperti mendapatkan kartu.